apa ya yang namanya depan pasien. Kita bisa berada di depan pasien, itu juga termasuk panjang sih. Kita bisa di depan pasien atau juga kalau mau di samping pasien seperti ini. Dan posisikan pasien di posisi anatomis. Posisi anatomis itu seperti ini ya. Telapak tangan menghadap ke anterior. Maksudnya seperti ini, posisi pasiennya nyaman, rileks. Kalau bisa nyaman dan juga rileks, sehingga kalau memungkinkan upayakan pasien berbaring terlentang di matras yang datar. Tetapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang anak itu berontak. Apalagi dengan ADHD, apalagi dengan ASD, tidak menutup kemungkinan biasanya nanti mereka tetap akan ya kemanapun itu mereka mau, nggak nyaman kalau disuruh terlentang begini aja. It's okay, nggak apa-apa. Kita bisa sambil fiksasi di beberapa bagian, atau kadang-kadang ada metode yang namanya blocking, teman-teman. Blocking itu kayak di bedong kayak adik bayi. Jadi semua dari pundak ini, dari shoulder sampai ke kaki, ujung kaki ditutup pakai kain. Kalau bedong bayi kan kecil, ini ditutup pakai kain yang cukup besar gitu ya. Atau kadang-kadang perlu ditali pakai tali yang ada di standing untuk belajar berdiri itu, yang tujuannya untuk apa? Supaya anak nggak banyak bergerak, anak nggak mendapatkan input sensoris yang terlalu over. Setelah lebih kalem, baru nanti kita coba untuk kita lepas, kemudian kita lakukan neurosensor. Nah, kadang-kadang ternyata saya juga pernah melihat di klinis itu terapis melakukan neurosensor pada saat anak di bedong. Ya sebetulnya neurosensor ini tidak harus dilepaskan bajunya. Anak nggak apa-apa pakai baju, tetapi kalau di bedong kan semakin tebal lagi lapisan kainnya. Mungkin efek yang akan sampai ke anak tidak semaksimal kalau itu tidak pakai bedong. Tetapi tentu saja daripada anaknya nanti lari-lari malah kita nggak bisa kasih neurosensor, maka memang sambil di bedong oke lah, gitu ya. Oke, nah neurosensor di sini berupa usapan-usapan, bukan usapan halus seperti MLD, bukan juga seperti masas tekanannya. Jadi hanya ya usapan, ada penekanan, cuma tidak terlalu keras tekanannya, tapi jangan minggring itu apa ya bahasa Indonesia? Tahu minggring nggak? Mesti nggak tahu. Hah? Ngawang-ngawang gitu, saya nggak tahu ya. Ragu-ragu. Jangan minggring dan juga jangan terlalu dalam tekanannya. Sudah biasa saja tekan. Jangan juga terlalu kencang, jangan juga minggring kayak MLD. Apalagi kalau MLD sih justru malah nggak ada tekanannya ya kalau MLD ya. Nah, saya sambil buka. Nah di DNS itu ada stimulasi taktil, kemudian ada rilis untuk area wajah, kemudian ada tendon guard stimulation, nanti ada di tendonnya, dan juga mobilisasi. Mobilisasi kemarin sudah kita pelajari yang ada mobilisasi trunk, mobilisasi shoulder, mobilisasi ekstremitas. Itu bisa kita pakai. Yang pertama adalah taktil stimulasi. Taktil stimulasi yang pertama, kalau yang belakang nggak kelihatan boleh maju ke depan, karena gerakannya di bagian atas ini, nenek dari sana bisa jadi nggak terlalu kelihatan. Tommy boleh kalau mau ke depan, atau ke belakang sini juga nggak apa-apa. Ya, nah, yang pertama adalah stimulasi taktil panjang. Stimulasi taktil panjang adalah kita berikan usapan di seluruh tubuh si anak. Kita mulai dari kepala, kemudian mata, telinga, mulut dan hidung, leher, shoulder, elbow, wrist, lepas, naik lagi. Jadi di setiap persendian kita berikan penekanan. Badan ini ditekan ya, kemudian ke pelvis, turun ke lutut, kemudian ke ankle,
kali. Jadi mulai dari kepala, mata, kemudian telinga, mulut dan hidung, turun leher, shoulder, elbow, wrist, lepas, balik lagi, wrist, elbow, shoulder, turun, ini ada usapannya, kemudian ke pelvis, turun ke lutut, turun ke ankle, lepas. Ulangi 3 kali, satu lagi seperti itu lagi. Kemudian setelah simulasi taktil panjang adalah simulasi bintang. Kenapa disebut bintang? Karena bentuknya melingkar seperti bintang. Bentuknya ada 5. Nah, ini yang saya katakan tadi untuk mengenalkan aksis ataupun suhu pada anak, karena hampir semua gerakan itu ada gerakan suhu. Gerakan atas bawah, kanan dan kiri. Kita pakai 2 tangan kita, satu tangan untuk memberikan fiksasi atau penekanan di area umbilikusnya. Kenapa di umbilikus? Karena asumsinya adalah pusat center of gravity atau COG kita berada di sekitar apa? Depan sakrum 2. Oke. Nah, itu adalah setara dengan area umbilikus, maka nanti di area umbilikus sedikit turun ke bawah. Tangan kita berikan penekanan di situ, jangan dilepas. Kemudian tangan satunya memberikan usapan. Nah, usapannya arahnya adalah bintang. Yang pertama lurus ke atas dulu ke arah incisura jugularis atas sini. 1, 2, 3. Kemudian kita mulai dari sisi yang kanan dulu ke arah tendon dari pectoralis major. Gimana itu tendon dari pectoralis major? Oke, ke arah sana. 1. Ini seharusnya ditekan, tapi nggak saya berikan tekanan atau usapan ya. 2, 3. Kemudian ke sisi yang kiri. 1, 2, 3. Kemudian ke arah pelvis. Jadi arahnya dari kanan, kiri, ke sini dan juga ke sini. Bukan sini ke sini, lihat dari kiri kembali ke kiri lagi. 1, 2, 3. Ini sama. 1, 2, 3. Di sini dan juga itu seharusnya adalah kanan dan diarahkan ke sana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita beri usapan melingkar di sini dari area umbilikus sampai kedua ujung jari kita ketemu di bagian kosel. 3 kali juga. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya ada usapan gelombang. Usapan gelombang itu arahnya seperti yang usapan bintang tadi, tapi bentuknya gelombang. Gelombang itu seperti ini. Kita mulai dari sama, dari incisura jugularis. 2, 3. Kemudian ke arah pectoralis major lagi sisi kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diulang lagi sisi yang kiri, kemudian sisi pelvis juga sama. 2, 3. Satunya 1, 2. Ditutup dengan melingkar lagi. Ini biasa 3 kali. 1, 2. Ini enggak coba. Ya, nanti usapan kita taktil panjang dulu, kemudian usapan bintang, gelombang, kemudian dilanjutkan dengan angka 8. Kalau gelombang tadi bentuknya ya seperti gelombang, sekarang angka 8 ya kita membentuk angka 8.
sama, satu ada di umbilikus, kemudian kita bentuk angka 8. 1 2 3 sama bentuk 8 ya. Alis juga. 1 2 3 mantuk ya guys ya. 1 2 3 Yang ke kirinya ya. Satu, dua. Ini yang ke arah pelvic juga sama. 1 2 3 1 2 Nah, ya itu gelombang. Ya, nah, kemudian tadi yang usapan bintang, kemudian usapan gelombang itu kan hanya di area badan saja. Nah, untuk angka 8 kita lakukan juga di ekstremitas. Nah, ekstremitas ini kita mulai dari sisi yang kanan. Karena tadi kan sama tuh arah dari si bintang tadi kan juga dari sisi kanan. Ke atas dulu, kanan, kiri, kiri, kanan. Ini untuk ekstremitas juga kita mulai dari sisi kanan dulu. Atau kalau mau satu-satu sisi kanan, atau boleh langsung berbarengan keduanya. Karena kadang-kadang kan anak kalau ukurannya masih kecil, kita bisa sambil dua-duanya. Kita bisa menggapai dua-duanya. Tapi kalau besar seperti ini, kalau dua-duanya sedikit repot. Maka satu-satu. Nah, kita mulai dari sisi proksimal dulu. Kemudian nanti, jadi maksud saya adalah lengan atas dulu, baru nanti lengan bawah, kemudian keseluruhan lengan. Tidak sampai tangan ya, hanya lengan atas, lengan bawah, keseluruhan. Begitu pula nanti yang kiri juga sama. Tungkai juga sama, nanti tungkai atas dulu, kemudian tungkai bawah, baru keseluruhan. Usapannya yaitu angka 8. Posisi anak adalah di posisi terlentang, di posisi anatomis. Kemudian kita mulai dari lengan atas dulu dan arahnya ke media. Itu 2. Kemudian kita pindah ke lengan bawah. 1 digosok biasa kemudian berasa. keseluruhannya. Digosok biasa. 2 Tapi naik turun apa nanti? Ini lengan kiri sama ya, dilakukan seperti yang lengan kanan. Ya, langsung saja saya pindah ke tungkainya. Kita mulai dari tungkai atas dulu. Tungkai atas dulu. Ada yang mau diulangi lagi? Sudah jelas? 1 Ini 8 ini ya. 3 tungkai bawah. 1 2 3 baru keseluruhan. 1 2 Tentunya tangan kiri kita boleh bebas, nggak ada fiksasinya. Saya megangi celananya biar nggak naik ke atas. Sama tadi juga megangi bajunya biar nggak terbuka. Lakukan hal yang sama pada tungkai sisi kiri. Oke ya, sampai sini oke. Nah, kemudian setelah di angka 8 itu ada namanya kontrak stretch. Dikontraksikan dan di stretch atau diulur. Nah, sebelum ke kontrak stretch kita boleh lakukan stimulasi taktil panjang. Taktil panjang tadi yang mana? Yang dari kepala. Kepala. Nah, itu tadi kita boleh ulangi itu 3 kali sama. Dari kepala, mata, telinga, mulut dan hidung, kemudian leher, turun ke bahu,
atas dulu, wrist, elbow, shoulder, ini pusat, pelvis, kemudian knee, ankle, pas. Ini karena panjang, jadi agak ribet terapisnya. Ya, terus kita mulai dari kontrak stretch. Pemerasan mangga. Nah, tadi yang simulasi bintang, simulasi gelombang itu tadi saya ulangi hanya di area badan. Kalau yang angka 8 badan plus ekstremitas. Nah, si kontrak stretch ini juga sama, badan plus ekstremitas. Tangan sama itu tadi masih angka 8. Sekali lagi urutan gerakannya bintang. Garis kanan kiri Bintang. kiri kanan. Bintang itu cuma yang Kontrak atas. stretch di Bukan sini. yang terakhir tadi loh yang Ya, transangka. gerakannya kita dekatkan, kemudian kita jauhkan. Contoh ini sih ya Mbak, satu ada di umbilikus, satu ada di incisura Jugularis. kemudian kita dekatkan, 1, 2, 3, kemudian kita stretch atau kita ulur, 1, 2, 3. Kemudian mana? Sisi kanan sama Cipung, satu ada cipung. di tendon otot pectoralis major. Kita dekatkan, 1, 2, 3, kita ulur, 1, 2, 3. Ini kan 1, 2, 3, panjangkan 1, 2, 3. Dan sisi kanan 1, 2, 3, panjangkan lagi 1, 2, 3. Kemudian sisi yang kiri 1, 2, 3, panjangkan 1, 2, 3. Kemudian dengan pelvisnya 1, 2, 3, panjangkan 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sama 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya tadi sebagai transisi kalau mau pindah ke simulasi berikutnya kan melingkarnya seperti ini nih. Kalau yang kontrak stretch ini pegangan kita menjadi di atas dan di bawah. Di sini, di atas di bagian umbilikus dan di bawahnya. Tujuannya adalah kita mau menggerakkan ke arah upward dan backward. Di pelvis itu akan kita mobilisasi ke anterior dan posterior. Satu di umbilikus, itu di bawahnya, kemudian kita gerakkan. Ini kalau pada anak-anak cenderung lebih terlihat perubahan gerakannya. Selesai untuk kontrak stretch di badan. Kemudian kita pindah ke ekstremitas. Kontrak stretch yang ekstremitas prinsipnya sama dengan yang angka 8 tadi. Jadi mulai dari atas, bawah, keseluruhan, atas, bawah, keseluruhan. Sebelum kita kontraksikan, kontrak stretch kita bisa lakukan apa ya namanya? Seperti diangkat dulu perut ototnya. Dari sini ya. Ya, kita mulai dari lengan atas dulu. Lengan kita ada di bagian bicepnya. Kita lakukan tarikan ke atas ini. Atas 3 kali. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Yang bawah juga sama. 1, 2, 3. Tetapi ini tadi jangan langsung pindah ke bawah, kita kontrak stretchkan dulu yang atas. Saya ulangi ya sesuai urutannya ya. Setelah tadi ya upward backward 3 kali, kemudian kita pindah ke ekstremitas. Kita angkat 3 kali. 1, 2, 3. Sudah, setelah itu kita kontraksikan. Kalau ini tadi ada di ujung-ujung, ini juga sama, nanti dekat dengan persendian. Yang atas dekat dengan shoulder, yang bawah dekat dengan elbow. Caranya kita angkat sedikit ini sama kayak yang pertama tadi, kemudian kita kontraksikan.
kemudian kita stretch. Oke ya, udah 33. Kemudian kita pindah ke lengan bawah. Angkat 1, 2, 3. Kemudian kita kontraksikan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampai sini jelas? Nanti kontrak pas relaksasinya kan masih distraksi. Relaksasinya Kan tadi kan diangkat dulu 1, 2, 3 di situ yang kan dikontraksikan itu sambil diangkat. kontraksikan. Jadi sudah angkat 3 kali ya. 1, 2, 3. Kemudian angkat 1, kontraksikan. Stretch. Oh, oke. Oke. Kemudian ini harusnya tangannya tetap seperti ini, tapi tak singkirkan dulu. Saya pindah ke tungkai bawah. Tungkai pokoknya ya, tungkai. Nah, karena tungkai ini panjang, kita bisa dicicil untuk ngangkatnya. Maksudnya nggak harus satu gini diangkat 3 kali, enggak. Kita mulai dari sisi yang proksimal dulu, ambil, angkat. 1, 2, 3. Pindah bawahnya. 1, 2, 3. Geli. Makanya kamu jadi probandis ya, karena nggak gampang gelian ya. Udah diangkat 3 kali, kemudian kita kontrak stretchkan. Kalau kontrak stretchnya tetap jadi 1. Kalau pas ngangkatnya boleh dicicil sesuai luas areanya dan juga tangan kita. Angkat 1, dekatkan 1, 2, 3, stretch 1, 2, 3. Selesai, kita pindah ke tungkai bawah. Angkat dulu 1, 2, 3, dan pindah 1, 2, 3. Kemudian kita kontraksikan. Angkat 1, dekatkan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, saya tadi contohkannya hanya di lengan kanan dan juga tungkai kanan. Seharusnya urutannya adalah lengan kanan, lengan kiri, tungkai kanan, tungkai kiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Kita lanjutkan. Ini masih di taktil simulasi. Jadi tadi kan kita lakukan di sisi depan. Nah, kita lakukan juga di semua sisi, teman-teman. Miring dan juga tengkurap, miring kanan, miring kiri, dan juga tengkurap. Urutannya adalah dari terlentang sini anak dimiringkan, miring ke kanan dulu, miring ke kanan seperti ini. Nah, untuk yang area samping ini tidak seperti yang depan. Kalau depan tadi ada simulasi bintang, ada gelombang, ada angka 8. Berbeda. Kalau yang sisi sini tadi hanya kontrak dan juga stretch. Kontrak dan juga stretch sama. Jadi kita angkat dulu 3 kali. 2, 3. Kemudian kita angkat 1, kita dekatkan. Kita ulur. Tuh, di sini. Sini tidak perlu dan juga sini tidak perlu. Jadi hanya badannya saja. Sudah selesai, miring hanya itu saja. Kemudian tengkurap. Tengkurap coba. Nah, tengkurap ini yang dilakukan adalah sama seperti saat terlentang tadi. Ya, jadi kalau terlentang berarti kan ada mata, ada mulut, hidung. Kalau tengkurap tidak, banyak usapan dari kepala, langsung turun ke leher, shoulder, elbow, wrist, turun, wrist, elbow, shoulder, turun, pelvis, lutut, ankle, lepas. Diulangi 3 kali. Dan yang lain nanti diteruskan yang tadi. Diulangi 3 kali, kemudian sama. Kita lakukan seperti ini.
buang, yaitu 8. 8. kemudian putar dulu, itu 2, kontrak, stretch, kontrak, stretch, kontrak, stretch, kontrak, stretch. Nah, sebetulnya karena untuk ekstremitasnya kan tadi sudah seangkat lentang, sehingga kadang-kadang yang angka 8 dan juga kontrak stretch tidak diberikan lagi di posisi tengkorak, kecuali memang dibutuhkan seperti yang kaki bagian belakangan kan tadi belum karena tuh boleh kita tambahkan angka 8 sama kontrak stretch. Terakhir ada di posisi miring ke sana. Sama kontrak, angkat dulu deh, angkat dulu 1, 2, 3, kontrak, stretch. Terakhir teman-teman kita bisa tutup dengan stimulasi faksil panjang. Mulai 3 kali. Sudah ya untuk stimulasi taktil. Kemudian selanjutnya ada facial release dan stimulasi. Jadi ini adalah kita berikan masas ke wajah dan juga area kepala pada anak. Sudah belajar masak area wajah belum sih? Ada nggak? Masak area masak? Ada. Untuk dari palsu, untuk dari palsi, oke. Ada effleurage, finger kneading gitu ya. Nah kalau di sini kadang-kadang tuh ada yang menyebutnya juga adalah masas ekspresi atau facial massage. Ini untuk anak-anak ya, untuk anak-anak dengan tadilah gangguan pada seksualisnya. Ganti siapa kepalanya di sini? Balik tadi posisinya adalah kita dari sisi depan anak, sekarang kita di atas anak. Nah sebetulnya kalau untuk yang facial massage ini yang saya pelajari itu bisa berbeda-beda teman-teman, arah dan juga urutan gerakannya dan gerakannya seperti apa. Ini bisa disesuaikan dengan bagaimana kondisi si anak. Nah kadang-kadang baik itu pada anak dengan gangguan neurologi seperti cerebral palsy ataupun juga gangguan perilaku ASD, ADHD gitu, ada titik-titik tertentu yang dia sensitif. Ada yang nggak suka kalau bagian dahinya ini dipegang terlalu lama. Ada yang ya biasa aja. Ada yang area atas ini yang dia nggak nyaman dipegang terlalu lama. Nah di area-area tertentu tersebut kita bisa lakukan penekanan yang lebih lama. Jadi nanti kita bisa kondisikan tergantung dari kebutuhan si anak. Intinya kita mulai dari sisi proksimal kemudian nanti turun ke distal. Proksimal turun ke distal, kita bisa mulai dari bagian tengah di antara kedua alis. Kita lakukan penekanan ke atas. Ini. Kemudian turun ke atas daun telinga. Ulangi lagi 3 kali. Oh ya apa ya, mirip totok wajah. Jadi bukan masas yang banyak di effleurage-nya, tapi ada kayak titik-titik penekanannya. Itu mau ditanyain? Enggak. Kemudian alis
bagian bawah mata. Oke. 3 kali. Atas mulut. Arahnya ke arah telinga semuanya, menuju ke telinga. Terakhir bawah mulut. Tuh, untuk facial massage atau ada yang menyebutkan massage ekspresi. Kemudian selanjutnya adalah tendon guard stimulation. Namanya tendon guard berarti stimulasi tersebut kita lakukan di area-area tendon. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa pada anak-anak behavior problem itu sebetulnya secara keseluruhan tonus otot hipotonus. Tetapi pada bagian-bagian grup otot tertentu, karena dia ada hiperaktifnya, ada perilaku impulsifnya, kemudian ya itu di hiperaktif, impulsif, jadi dia cenderung banyak geraknya, banyak melempar, nggak bisa duduk tenang gitu ya. Maka di otot-otot ekstensor biasanya akan mengalami hipertonus. Selain otot ekstensor yaitu leher dan juga back ya, leher dan juga trunk ekstensor gitu ya, itu mengalami hipertonus. Kita bisa lakukan myofascial release atau kita bisa lakukan massage, bebas mau metode myofascial release-nya yang sudah kalian ketahui seperti apa. Levelnya nanti tergantung dari ya derajat beratnya hipertonusnya untuk yang leher dan juga necknya. Nah, kalau yang tendon guard ini biasanya sering dipakai di area badan bagian depan, yaitu di area tendon pectoralis dan juga di costa serta pelvisnya. Gerakannya adalah kita bisa mulai dari depan pasien, tapi Syifa udah terlanjur kepala di sini, nggak apa-apa ya, saya pakai ini aja boneka. Jadi kita jadi depan pasien ini. Kemudian gerakan kita adalah di area tendon otot pectoralis. Seperti ini kita lakukan penekanan dengan 7 hitungan. 1, 2, 3, 4. 4 adalah yang paling bawah. 5, 6, 7 lepas. Ulangi 3 kali. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 lepas. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 lepas. Arah gerakannya seperti cekungan gitu, searah dengan serabut ototnya, karena serabut otot pectoralis adalah seperti ini, sehingga gerakan kita ya searah dengan serabutnya. Kemudian costa juga sama. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 lepas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 lepas. Dan yang ketiga ada di area pelvisnya. Pelvis ini, pelvis dan costa, sasarannya adalah kalau yang costa otot-otot intercostalis, kalau yang pelvis adalah obliquus internus dan juga externus. Sehingga arahnya ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lepas. Di pasien asli ya, saya dari sini. Ya, seperti ini. Kemudian kita berikan penekanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lepas. Costa juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lepas. Nanti pelvis juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lepas. Itu untuk tendon guard-nya. Yang terakhir adalah mobilisasi. Kalau mobilisasi sudah kita pelajari dulu. Ada mobilisasi trunk, ada mobilisasi shoulder, elbow, jari-jari, kemudian mobilisasi pelvis. Itu kalian lakukan lagi. Kemudian selesai. Ini baru tahapan awalnya kalau kita mau melakukan treatment. Tapi nanti realnya nggak akan selama ini kok waktunya.
lebih cepat dari ini, paling maksimal 20 menit lah gitu, kita melakukan NS. Nah kalau sudah melakukan NS, harapannya gerbang sensorisnya sudah mulai kebuka. Nah kita bisa melakukan treatmentnya macam-macam sekali teman-teman. Dan NS ini memang jarang dipakai pada anak sipil, seringnya pada anak gangguan perilaku. Kemudian mobilisasinya jangan lupa. Terus tinggal terapi-terapi selanjutnya tergantung kebutuhan si anaknya. Misalnya apa sih permasalahan yang ada di anak tersebut? Ternyata anaknya tadi ya kalau ada hipertonus ya kita lakukan myofascialis. Kemudian anak ada sensitif di sensoris tertentu ya kita lakukan stimulasi. Contoh stimulasinya tadi yang saya sebutkan di awal tadi, bisa jalan di rumput untuk taktil, jalan di bebatuan, atau juga bermain ayunan atau juga bermain di atas jimpol dan lain sebagainya. Play therapy yang memang menarik dan bisa dilakukan di anak tersebut. Gak ada yang salah dalam play therapy. Mungkin nanti metodenya yang dilakukan Syifa sama metode yang dilakukan Nisa akan berbeda. Tapi keduanya sama-sama untuk menstimulus taktilnya. Contoh, Syifa pengennya ini saya mau ngelatih main di lapangan depan itu, main rumput-rumputan. Tujuannya untuk apa? Satu, untuk mengenalkan proprioseptifnya, karena proses berjalannya. Kemudian untuk taktilnya, yang rumput-rumput seperti itu, kadang-kadang anak sensitif nggak nyaman, jadi latihan di sana tanpa alas kaki. Nah, tapi Nisa punya metode lain ya untuk latihan taktilnya. Misalnya, saya pengen ngajak di ada sebelah rumput-rumput itu ada pasir-pasir yang cukup terlalu lembek gitu ya, nggak kering. Nah saya mau ngajak anak main di situ, sama itu tujuannya adalah untuk stimulasi taktilnya. Jadi banyak sekali model-model tipe-tipe latihan. Kalau kalian mau mempelajari di YouTube banyak, Instagram ada, TikTok ada, ya bebas mau pakai yang mana. Yang penting teman-teman tahu tujuannya untuk apa dan disesuaikan dengan kebutuhan si anaknya. Ya. Kadang-kadang ada juga anak yang picky eater atau pilih-pilih makanan tuh. Makanan dengan tekstur tertentu tuh nggak nyaman. Kue tiaw nyemek, nah itu kan udah kenyal banget karena kuahnya sedikit, kental lagi gitu ya. Kadang-kadang pada beberapa orang tuh nggak bisa makan seperti itu. Kadang-kadang pada anak juga nggak suka pada tekstur yang terlalu lembek, tekstur yang terlalu keras, atau kita bisa sebutnya adalah pilih-pilih makanan atau picky eater itu. Nah itu kemungkinan ada permasalahan di area sensoris, apa area mulut pengecapan. Gustatorinya. Nah kita bisa lakukan oral stimulasi juga ke anaknya. Saya udah pernah nyampaikan oral stimulasi. Oh, Bu Nurul ya? Ya, kita bisa lakukan oral stimulasi sesuai apa yang diajarkan di masa siang Bu Nurul itu, mulai dari daerah luar dulu, kemudian dalam, mulut bagian dalam, pipi bagian dalam, gusi gitu ya. Dan lidahnya, kemudian langit-langitnya. Itu bisa kita lakukan oral stimulasi. Kemudian jangan lupa edukasi dan juga program. Sifat sementara terima kasih dulu. Terima kasih ya. Nah, jadi sebetulnya ternyata menangani pasien pediatri itu seru banget, asik banget, dan memang gampang-gampang susah. Nah, yang membuat susah adalah karena dia anak-anak ya, karena dia anak-anak di mana kadang-kadang nggak bisa kita kondisikan. Maksudnya gini, misalnya saya hari ini tuh pengen ngasih NS, kemudian nanti saya mau latihan berguling. Nah, latihan berguling itu untuk mensimulasi vestibularnya. Kalau kalian suka mabukan, kalau mencium parfum Stella warna jeruk langsung muntah, nah itu untuk latihan berguling untuk mensimulasi vestibular kalian. Pertamanya tutup matanya dulu, tutup mata dulu, kemudian nanti latihan buka matanya. Oke, itu latihan berguling. Kemudian nanti saya mau latih anak jalan di titian. Terakhir nanti saya mau latihan di rumah. Itu udah punya planningnya tuh dari rumah. Saya nanti mau ketemu sama si anak A. Latihannya adalah ini karena kemarin terakhir dia seperti ini gitu ya.
ternyata anaknya sampai bisa jadi wis tantrum, berantakan semuanya, bubrah. Maka kita harus menyesuaikan dengan si anak. Kemudian yang kedua adalah anak itu ternyata sangat-sangat peka. Jadi kalau misalnya diri kita sendiri gak siap untuk menangani si anak tersebut, pasti nanti akan terjadi sesuatu hal yang di luar prediksi kita. Contoh misalnya kalian lagi berantem sama pacarnya, akhirnya rasanya berantakan banget, gak nyaman banget. Nanti akan sampai tuh ke anak. Anak juga gak nyaman kalau dipegang kita, karena apa? Sentuhan kita akan berbeda ke anak tersebut. Pandangan mata kita akan berbeda, feel kita akan berbeda. Dan anak itu ya tadi peka. Itu satu. Makanya kita harus siap menata diri kita dulu sebelum kita ketemu sama si anak. Enggak gitu, udahlah nanti pasti akan kalian emosi, isinya malah capek kok. Bukannya malah berkah gitu ya, nerapi pasien, tapi isinya hanya capek saja. Karena itu tadi kayak saling berlawanan. Itu yang menjadi hal yang penting ketika kita mau nerapi pediatri. Dan juga di pediatri itu keseluruhan kasus ada, neuro ada, muskulo ada, kardiovaskuler ada, kardiorespirasi ada, apa lagi? Integumen ada, semua ada di pediatri yang kalian pelajari di FT lainnya. Jadi ya memang kompleks sekali. Dan karena yang namanya anak-anak itu kan masih sangat bergantung dengan orang tua tuh. Anak-anak kan masih bergantung dengan orang tua. Berbeda kalau sudah di usia seperti kalian ini kan sudah ngerti lah harus apa yang tubuh saya butuhkan, saya harus ngapain kan udah tahu. Kalau anak-anak kan enggak, dia masih bergantung dengan orang tua. Maka peran orang tua itu menjadi salah satu tahapan terapi yang memang tidak bisa lepas dari kita. Peran orang tua, peran pengasuh. So, jangan lupa memberikan yang namanya edukasi sama home program. Minimal home program lah. Misalnya nih, anak ini dia punya perilaku impulsif. Impulsif itu suka menyakiti dirinya sendiri ataupun juga suka menyakiti orang-orang di sekitarnya. Entah itu mukul-mukul, lempar-lempar barang. Nah, bisa jadi itu karena adanya perilaku yang mendasari di rumahnya, lingkungan di rumahnya. Karena saya juga pernah ketemu tuh sama pasien dengan diagnosis ADHD dengan adanya perilaku impulsif itu tadi. Ternyata setelah digali dari psikologis, background lingkungan keluarganya, ternyata orang tuanya ya nyun sewu dia KDRT ke ibunya. Otomatis anak juga melihat, anak sudah bisa berdiri, sudah bisa melihat dengan jelas, kecuali masih bayi umur 1 bulan lihatnya belum jelas, kan dia sudah bisa mendengar ya. Nah, sehingga ya dia seperti meniru perilaku ayah ke ibunya yang dia lihat di rumah itu. Itu satu. Kemudian ternyata dulu saat hamil, ibunya saat hamil itu sudah mendapatkan perilaku KDRT itu, otomatis psikologis akan mempengaruhi kan. Kalau psikologis ibunya nggak oke, pasti akan ngefek ke janinnya. Kemungkinan kenapa anak ini bisa ADHD itu tadi, gangguan perilaku itu tadi ya efek etiologinya atau penyebabnya bisa jadi sejak dari masa kandungan. Tambah lagi lingkungan sekitarnya yang seperti itu. Maka kita berikan edukasi dan home program di rumahnya. Nanti Bu, kalau di rumah anak jangan suka dibiarin aja ya, sering diajak ngobrol, tatap matanya. Diajak ngobrol, tatap matanya sampai anak tuh mau natap ke kita. TV, HP, laptop semua dikurangi atau di stop. Jangan sampai memberikan distraksi ke anaknya, jangan sampai memberikan efek yang lebih buruk ke anaknya. Ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa gerakan bola mata itu juga berpengaruh terhadap kesehatan dari cerebri atau otaknya. Jadi ketika kita sering terpapar dengan gadget, gerakan bola mata kita kan tidak semaksimal ketika kita ngobrol sama sekitar, kita melihat lingkungan sekitar ya. Gadget, apalagi gadget HP gini kan ukurannya cuma segini tuh. Kalau kita ngelihat, apa kita bakal lihatnya sampai ke sana? Enggak kan? Hanya segini saja. Berbeda nih, kalian duduk di suatu ruangan, ono cicak, pasti kalian akan bola mata gerak ke sana. Temennya bolpennya jatuh akan ke sini dan lain sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi ke arah perilakunya.
edukasi itu berikan ke orang tua, jangan lupa. Nah, kadang-kadang proses terapi memang orang tua nggak ikut masuk ke tempat terapi ya, karena anak yang didampingi orang tua memang sering jadi manja, jadi nangisan, jadi nggak mau, maka orang tua diminta nunggu di luar. Nah, setelah selesai treatment kan kita bisa tuh melakukan evaluasi, sampaikan ke orang tua, tadi adik seperti ini bu, nanti di rumah tolong seperti ini ya, gitu ya. Itu. Terus ya kurang lebihnya seperti itu. Nanti untuk play terapinya nanti sangat luas banget, teman-teman nanti bisa search lah di TikTok, banyak kok di TikTok. Saya sering buka TikTok untuk lihat terapinya seperti apa. Oke. Nah sekarang masih ada waktu, teman-teman bisa praktekkan dulu untuk NS ini tadi. Boleh ke